Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 22221102, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan desain user interface atau UI. Terdapat 5 desain user interface pada proyek ini. Yang pertama halaman utama, yang kedua halaman login admin, lalu yang ketiga halaman konsultasi user, lalu yang keempat halaman hasil diagnosis, dan yang terakhir halaman dashboard admin. Dan pada proyek ini saya membuat desain user interface menggunakan aplikasi yang bernama Canva. Yang pertama saya akan menjelaskan halaman utama. Halaman utama adalah halaman pertama yang dilihat oleh pengguna saat membuka aplikasi. Halaman ini memberikan gambaran umum tentang sistem pakar dan menyediakan navigasi menu. Header berisi logo sistem pakar dan judul aplikasi untuk memberikan identitas visual. Konten utamanya menyajikan deskripsi singkat tentang tujuan sistem pakar, yaitu membantu pengguna mendiagnosis kerusakan hardware komputer. Menu navigasi, terdapat tombol-tombol untuk mengarahkan pengguna ke fitur utama seperti konsultasi, daftar kerusakan, informasi sistem, dan login admin. Lalu yang kedua, terdapat halaman login admin. Halaman login digunakan oleh admin untuk mengelola data kerusakan, gejala, relasi, dan riwayat konsultasi. Terdapat form input. Pengguna diminta memasukkan username dan password untuk autentikasi. Fitur tambahan, checkbox ingat saya untuk menyimpan sesi login serta link lupa password untuk pemulihan akun. Lalu tombol aksi, tombol login untuk mengirimkan data autentikasi. Terdapat keamanan, form dilengkapi dengan validasi input untuk mencegah kesalahan atau serangan cyber. Lalu yang ketiga, terdapat halaman konsultasi user. Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk memasukkan identitas mereka dan memilih gejala-gejala yang dialami pada komputer. Identitas pengguna, formulir untuk memasukkan nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor kontak pengguna. Checklist gejala, daftar gejala yang dapat dipilih pengguna berdasarkan masalah yang dialami. Tombol aksi, tombol proses diagnosis untuk memulai analisis berdasarkan gejala yang dipilih. Validasi input, formulir dilengkapi validasi untuk memastikan semua data wajib diisi sebelum proses diagnosis dimulai. Yang keempat, terdapat halaman hasil diagnosis. Halaman ini menampilkan hasil diagnosis berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna, termasuk jenis kerusakan, solusi, dan rekomendasi tindakan lanjutan. Terdapat informasi pengguna, menampilkan data identitas pengguna yang telah dimasukkan sebelumnya. Hasil diagnosis menyajikan jenis kerusakan, gejala yang dipilih, dan solusi yang direkomendasikan. Tombol aksi, terdapat tombol cetak laporan untuk mencetak hasil diagnosis dan tombol kembali ke home untuk kembali ke halaman utama. Lalu yang terakhir, terdapat halaman dashboard admin. Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengelola data kerusakan, gejala, relasi, dan melihat riwayat konsultasi. Sidebar navigasi, menu vertikal untuk mengakses fitur administrasi seperti pengelolaan data kerusakan, gejala, relasi, dan riwayat konsultasi. Di area utama, menampilkan ringkasan aktivitas harian seperti jumlah konsultasi, total kerusakan, dan total gejala. Pada tombol logout, memungkinkan admin keluar dari sistem dengan aman. Keamanan, halaman ini hanya dapat diakses oleh admin yang telah login. Demikian penjelasan dari saya, Muhammad Ridho, mengenai desain user interface atau UI dari sistem pakar kerusakan hardware pada komputer. Desain ini dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna, baik itu pengguna umum maupun admin. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana antarmuka pengguna mendukung fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eko Gasnanta Ginting, NIM 222178, jurusan Teknik Informatika S1. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram yang tugas saya sistem pakar. Ya, judul saya sistem pakar pada kerusakan hardware komputer. Saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Office Visio. Pertama-tama saya akan mengklik UML use case. Saya akan memilihnya tentang sistem dari. Saya akan kliknya, saya akan mempindahkan
Baru saya klik 2 kali, saya buat nama sesuai dengan judul saya, sistem pakar pada kerusakan hardware komputer. Yang kedua, saya buat aktor. Aktor saya klik, saya pindahkan, saya ganti namanya sebagai pakar. Yang kedua, saya buat interface-nya. Saya buat interface-nya, saya klik, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Baru saya klik lagi uskes. Uskes 1, 2, 3, 4, 5. Baru saya akan menggantinya sebagai login pakar, mengelola data komponen, mengelola pertanyaan, mengelola diagnosa, logout pakar. Baru saya lagi buat aktor. Saya klik, saya pindahkan ke sini. Baru saya ganti namanya jadi pengguna. Baru saya buat lagi interface-nya. 1, 2. Saya buat lagi, uskes klik. Baru saya pindahkan 1, 2. Saya klik namanya konsultasi kerusakan. Yang kedua, lihat informasi komponen. Baru sudah itu, barulah jadi sistem pakar pada kerusakan hardware komputer, ya uskesnya, ya kan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dah. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emon Manca Strogalgea, NIM 2222 1093. Sebelumnya, saya akan menjelaskan activity diagram sistem diagnosa kerusakan hardware pada komputer. Yang pertama, kita memulai. Terus, kita menampilkan menu utama. Selanjutnya, menampilkan menu pilihan. Dan yang ketiga, tampilkan informasi. Terus, kita lanjut lagi, kerusakan diagnosa. Dan seterusnya, tampilkan menu diagnosa. Dan yang selanjutnya, menampilkan pertanyaan gejalanya. Terus, menjawab pertanyaan gejala. Dan di bawahnya, klik lanjut, dan di sampingnya menampilkan hasil diagnosa kerusakan hardware komputer. Dan sebelah kirinya, klik cetak hasil diagnosa. Dan di bawahnya tampilkan menu keluar. Sekian dari penjelasan activities diagram sistem diagnosa kerusakan hardware pada komputer. Terima kasih, selesai. Kesimpulannya, activity diagram dapat membantu dan menyediakan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana sistem menangani kerusakan hardware pada komputer. Dengan mendokumentasikan proses-proses ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam menangani masalah kerusakan dan juga memberikan panduan bagi teknisi dalam melakukan perbaikan. Sekian dari penjelasan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur, aktivitas, atau proses dalam sistem. Di dalam konteks sistem kerusakan hardware pada komputer, activity diagram bisa membantu untuk memvisualisasikan langkah-langkah penanganan kerusakan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana activity diagram untuk sistem kerusakan hardware pada komputer biasanya itu dirancang. Satu komponen utama dalam activity diagram yang pertama itu memulai program dan memulai dijalankan. Yang kedua, tampilkan menu utama. Penggunaan diberi pilihan yaitu diagnosa kerusakan hardware, tampilan informasi, lalu keluar. Yang ketiga, jika menu diagnosa dipilih, yaitu yang misalnya komputer tidak menyala layar biru, suara atau aneh-aneh hal,
suara aneh, dan lain-lain. Baru kumpulkan data gejala, simpan jawabannya ke dalam variabel. Yang berikutnya itu proses inferensi, periksa basis pengetahuan untuk mencocokkan gejala dengan kemungkinan kerusakan hardware. Tanya selanjutnya itu adalah melakukan diagnosa lagi. Yang keempat, jika menu tampilan informasi dipilih, itu menampilkan informasi mengenai berbagai jenis kerusakan hardware dan cara mengatasinya. Yang kelima itu, jika menu keluar dipilih, akan muncul tampilan pesan terima kasih. Lalu program berhenti. Terima kasih.